Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Yusuf dari PPL UNES SMP 24 Semarang. Nah, Kakak pada pagi hari ini akan menjelaskan materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi yang minggu kemarin tentang bentuk-bentuk interaksi sosial itu sendiri. Nah, pada minggu kemarin Kakak telah memberikan materi bentuk-bentuk interaksi sosial itu sendiri. Bentuk-bentuk interaksi sosial sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif, yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Di mana bentuk interaksi sosial asosiatif sendiri yaitu interaksi yang mengarah pada kesatuan kelompok atau perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua yaitu tentang interaksi sosial disosiatif, di mana interaksi ini mengarah kepada kerenggangan suatu kelompok atau perorangan. Nah, contoh dari bentuk interaksi sosial asosiatif sendiri yaitu kerjasama, asimilasi, dan koordinasi dan lain-lain. Nah, sedangkan disosiatif sendiri yaitu contohnya merupakan seperti kompetisi, kemudian kontroversi, konflik, dan lain-lain. Tentu Bapak pada pagi hari ini akan melanjutkan materi dari minggu kemarin tentang pengaruh interaksi sosial itu sendiri terhadap pembentukan lembaga sosial. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, silahkan adik-adik semuanya menyimak video pembelajaran yang kakak kasih pada pagi hari ini. Silahkan kalian semua mengamati dan memahami isi dari video pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Oke, kakak akan langsung masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial itu sendiri. Ya, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan. Jadi dalam pembentukan lembaga sosial ini tentu interaksi sosial adalah kunci dari semua kebutuhan sosial ya. Tanpa adanya interaksi sosial tentu lembaga sosial tidak akan tercipta, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Nah, kakak lanjut slide selanjutnya tentang proses terbentuknya lembaga sosial. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Berbagai kehidupan manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Yang selanjutnya itu adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Nah, yang terakhir yaitu manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Jadi proses terbentuknya lembaga sosial itu adanya interaksi dan adanya interaksi sosial dari setiap individu. Maka dibentuklah suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan bermacam-macam guna memenuhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, sebagai contoh, manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan yang diatur pada lembaga pendidikan. Sebagai contoh, misal Adi ingin bersekolah, tentu orang tuanya akan mendaftarkan Adi di sekolah terdekat guna memenuhi kebutuhan pendidikan Adi ya. Nah, tentunya Adi membutuhkan lembaga pendidikan yang ada di sekolah gitu loh. Jadi Adi mau nggak mau harus mengikuti peraturan atau norma-norma yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian contoh lagi lembaga keluarga. Adi kan anaknya bapak dan ibunya ya. Jadi Adi mau tidak mau harus mematuhi norma-norma yang ada di dalam lembaga keluarganya tersebut. Terus kemudian lembaga agama. Nah, lembaga agama ini sebagai wadah gitu loh, sebagai wadah orang yang beragama. Nah, disitulah sebagai pedoman atau
ada norma-norma yang harus dipatuhi sebagai warga negara Indonesia yang harus memiliki agama gitu. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial itu sendiri. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Sebagai contoh, gambar di sebelah kiri, sebelah kanan maksud kakak. Nah, foto pertama itu ada sebuah keluarga yang sedang memakan makanan ya. Nah, foto kedua pedagang yang menjual beras, sedangkan foto yang C atau yang ketiga itu menggambarkan tentang petani yang sedang panen padi. Bisa kita simpulkan bahwa pada gambar yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan makan, maka pihak keluarga harus membeli beras di pedagang beras. Sedangkan pedagang beras itu harus melalui proses pembelian beras di pasar. Tentunya pihak pasar atau pedagang itu harus membeli atau dapat setoran gitulah dari seorang petani. Jadi dalam tiga unsur ini saling berkaitan. Tentu tanpa adanya interaksi sosial, rangka makan ini tidak akan tercipta. Karena setiap manusia pasti tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, yaitu setiap manusia harus pasti melakukan interaksi sosial antara satu dengan lainnya maupun perorangan ataupun kelompok. Jadi untuk memenuhi kebutuhan setiap individu ataupun kelompok itu perlu adanya interaksi sosial terhadap kelompok atau perorangan lainnya. Jadi kita sebagai manusia harus saling menjaga ketertiban, keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat supaya tercipta kemakmuran dan keharmonisan antara individu lainnya dengan kelompok lainnya. Ya. Nah, adik-adik sudah menyimak semua ya tentang materi pembelajaran pada hari ini, tentang pembentukan lembaga sosial itu sendiri yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Nah, kakak minggu depan akan melanjutkan pembelajaran tentang lembaga sosial itu sendiri, jenis-jenisnya beserta fungsi dan pengertiannya. Tentunya kakak harap kalian semua memahami apa isi materi pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian semua komen di kolom komentar tentang pembelajaran pada hari ini. Sebelum kakak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, jangan lupa untuk adik-adik semuanya menjaga kesehatan, kebersihan di era pandemi seperti ini. Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa bersama-sama. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.